guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama aku Nia si Hombing. Kali ini aku lagi lelah banget, lagi capek banget, dan sekarang aku lagi butuh istirahat banget. Tapi sebelum aku mau istirahat, aku pengen sedikit cerita-cerita. Karena berhubung aku baru kelar makan, jadi biar makanannya agak turun dulu, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah guys, sudah pada dengar belum berita yang lagi update sekarang? Jadi ada kasus pembunuhan yang dilansir dari TV One dan berita-berita lainnya, bahwa ada seorang anak di bawah umur, bisa dibilang remaja, membunuh seorang balita. Guys, dunia ini sudah semakin tua. Dunia ini udah makin kacau balau, ambyar. Gila ya. Aku nonton itu campur aduk lah pikiranku tuh. Apa sih? Macem-macem lah dipikirin tuh. Ada hal yang ngeri, ada hal yang sangat prihatin, ada hal yang begitu menyedihkan, ada hal yang begitu menakutkan. Gila. Anak sekecil itu punya nyali, punya mental untuk menghilangkan nyawa. Itu luar biasa banget guys. Dan yang dia hilangkan pun nyawa itu seorang balita. Ya anggaplah itu seperti adiknya saya yang di pikirannya saat itu ketika dia mencoba atau sedang proses membunuh, menghilangkan nyawa bayi itu atau anak kecil itu. Ya ampun Tuhan, apa sih yang terjadi akhir-akhir ini gitu loh. Segala macam jenis kejahatan, beragam jenis. Aduh, itu semua nggak bisa kebayang lagi guys. Apa sih yang di dalam pikiran anak ini, remaja ini gitu loh. Apakah tidak cukup buat dia hari-harinya yang begitu indah ini? Setahu aku ya, umur-umur remaja itu adalah umur-umur dimana dia sedang have fun-nya, berpikir hal yang indah-indah saja, imajinasinya itu luas gitu. Tapi memang umur-umur segini tuh masih dalam bawah, masih dalam pengawasan orang tua harusnya. Siapa sih yang harus kita salahkan dengan kondisi seperti ini? Begitu miris gitu loh. Apa sih yang kejiwaan, harusnya seperti apa kejiwaan seorang anak di bawah umur remaja seperti ini, bisa membunuh atau menghilangkan nyawa seorang balita yang, ya ampun, yang tenaganya pun gak ada untuk melawan, untuk memberontak gitu loh. Sangat disayangkan banget ya, karena kejadian itu terjadi atau berlangsung di rumah remaja. Saudara-saudaranya atau orang tuanya itu apa gak di rumah saat kejadian itu? Masa iya gak ada yang tahu gitu dengan kejadian itu? Gila ya, dengan umur segitu dia sudah merencanakan pembunuhan, sudah melakukan pembunuhan, bahkan hampir rapi guys. Hanya saja dia putus asa akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi karena dia sudah kehabisan akal bagaimana cara menghilangkan jejak dari perbuatannya seperti itu. Tapi di usia seumur itu, di usia semuda itu, menurut aku guys, dia sudah sangat cukup matang ya dalam mengambil satu keputusan. Dia termasuk cerdas. Ya sebenarnya yang namanya psikopat itu memang rata-rata IQ-nya tinggi dan rata-rata cerdas gitu. Kenapa? Karena dengan mereka menciptakan atau mereka membuat suatu keputusan atau mereka merangkai suatu kejadian, itu kan butuh pemikiran yang kuat dan yang benar-benar jeli ya. Nggak semua orang bisa memikirkan hal itu dan mereka bisa melakukan itu gitu loh. Ya mereka termasuk punya IQ rata-rata yang cukup tinggi kayak gitu. Apalagi anak ini, dia setelah membunuh itu dia menuliskan sebuah surat yang berbahasa Inggris. Berarti memang dia termasuk cerdas,
secara kognitif juga. Dia menuangkan isi hatinya bahwa dia merasa puas setelah melakukan tindakannya itu. Dan di dalam suratnya itu juga dia seperti menumpahkan emosinya terhadap orang tua si anak itu. Sebenarnya apa ya yang menjadi permasalahan psikolog dari anak ini? Mungkin dia tidak tahu cara menuangkan emosinya, menuangkan amarahnya. Harusnya sebagai orang tua kita lebih memfasilitasi anak-anak, harus lebih dekat dengan anak kita. Jadi kita harus tahu apa sih yang di dalam isi hati mereka, apa sih yang menjadi masalah mereka, sehingga mereka punya sarana untuk menyalurkan kekesalan mereka, seperti misalkan curhat. Itu penting banget loh. Kan karena ketika seseorang ingin melampiaskan, mencurahkan isi hatinya, tapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya atau tidak ada orang yang mendengarkan dia merasa seperti sendiri, dia merasa seperti tidak ada yang mengerti dia, seperti itu. Akhirnya emosinya itu ditumpahkan dengan hal-hal yang lain, ditumpahkan ke orang yang salah dan cara yang salah, seperti itu. Kalau menurut pandanganku pribadi, hampir 100% ini adalah tanggung jawab orang tua atas kejadian ini. Kenapa? Karena anak ini masih di bawah umur, seperti itu. Harusnya setiap tindakannya, setiap perbuatannya ataupun keputusannya itu masih dipengaruhi oleh orang tuanya. Tapi mengapa dia bisa mengambil satu keputusan atau perbuatan atau satu tindakan yang sangat besar, dan dia mengambil itu dengan sendiri tanpa keputusan orang tua? Berarti dia tidak mempunyai hubungan yang intim dengan orang tuanya, atau dia tidak mempunyai hubungan yang baik dengan orang tuanya, tidak mempunyai komunikasi yang baik dengan orang tuanya. Dan itu sangat disayangkan. Apakah mungkin dia kurang perhatian, ataukah mungkin dia mendapat perlakuan yang otoriter dari keluarganya, atau seperti apa gitu, sehingga dia tidak bisa menyalurkan aspirasinya, kekesalannya, atau apapun unek-uneknya kepada orang tuanya atau siapapun yang dekat dengan dia di keluarganya, sehingga dia mengambil satu keputusan yang fatal. Itu sangat disayangkan sekali gitu loh, karena kedua belah pihak keluarga ini akan terluka. Tidak hanya satu, semua orang akan terluka. Bahkan orang yang tidak mengenal mereka pun, seperti saya dan orang lain dan mungkin teman-teman semua yang mendengar berita ini, itu gila, anak sekecil itu bisa melakukan hal kejahatan sebesar itu di umur segitu gitu. Gimana dia kalau misalkan lebih dewasa lagi? Apakah dia bisa lebih gila lagi melakukan hal-hal yang lebih besar, ataukah seperti apa? Kalau anak dengan perbuatan atau perilaku seperti ini tidak ditangani lebih lanjut, lebih detail, dan harusnya dilakukan penanganan yang sangat ketat, baik itu dari psikolog untuk mempelajari kejiwaan anak ini dan untuk menyembuhkan kejiwaan anak ini. Sangat disayangkan, mungkin saja nanti setelah dia selesai dari hukumannya atau keluar dari penjara, dia akan melakukan hal yang lebih besar lagi dan lebih jahat lagi. Tolong, saya secara pribadi itu sangat mengharapkan banyak orang-orang yang sekiranya bisa membantu kasus ini supaya tidak terjadi lagi kasus-kasus yang serupa dan bahkan yang lebih parah dari ini. Dan ini terjadi di Indonesia gitu loh. Ya Tuhan, itu sangat mengerikan sekali. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua guys. Apapun yang terjadi di luaran sana, kita bisa ngambil hikmahnya. Semoga jauh-jauh dari keluarga kita apapun yang jahat, apapun yang rencana jahat orang lain atau niat jahat orang lain terhadap keluarga kita, jauh-jauh. Semoga kita dilindungi Tuhan, dan semoga keluarga yang mengalami kedukaan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Thanks guys untuk sharing-sharingnya. Semoga kita mendapat apapun yang baik dari kasus ini, dan yang buruknya semoga jauh-jauh dari kita dan keluarga kita.
Thank you guys for watching my video. Kalau kamu suka dengan video-video aku, jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa untuk subscribe video aku ini. Semoga apapun yang aku berikan menjadi berkat dan menjadi faedah bagi teman-teman semua. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, selamat tidur siang.